Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang tidak selalu bisa dijelaskan hanya dengan logika dan kata-kata. Ada pengalaman-pengalaman batin yang sering terjadi pada manusia, namun jarang dibicarakan secara mendalam. Terkadang seseorang tiba-tiba teringat kepada seorang sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Beberapa saat kemudian, orang itu justru menghubungi. Kadang hati tiba-tiba terasa gelisah memikirkan seseorang. Lalu kemudian diketahui bahwa orang tersebut memang sedang menghadapi kesulitan. Ada pula seorang ibu yang tiba-tiba terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas terhadap anaknya yang berada jauh, seolah hatinya merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Bagi sebagian orang, pengalaman seperti ini dianggap hanya sebagai kebetulan. Namun dalam perjalanan spiritual, fenomena seperti ini sering dipahami dengan cara yang berbeda. Para pencari kebenaran sejak dahulu telah menyadari bahwa manusia tidak hanya hidup dengan tubuh dan pikiran, tetapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih halus, yaitu hati. Hati bukan sekadar pusat perasaan, tetapi juga pusat kesadaran batin yang mampu merasakan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Dalam dunia tasawuf, hati memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Para sufi memandang bahwa hati manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menangkap realitas yang lebih dalam. Ketika hati masih tertutup oleh ego, kesombongan, dan kesibukan dunia, maka kepekaan itu menjadi tumpul. Namun ketika hati mulai dibersihkan melalui zikir, keikhlasan, dan kesadaran akan kehadiran Allah, maka hati perlahan menjadi lebih jernih. Dan ketika hati menjadi jernih, manusia mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak disadari. Fenomena yang dalam dunia modern sering disebut sebagai telepati, dalam tasawuf sebenarnya dipahami dengan cara yang lebih halus dan lebih dalam. Para sufi tidak terlalu tertarik pada istilah atau kemampuan luar biasa, tetapi lebih melihatnya sebagai tanda bahwa hati manusia memang memiliki hubungan yang tidak selalu terlihat. Seolah-olah ada jembatan batin yang menghubungkan satu hati dengan hati yang lain. Ketika seseorang memikirkan orang lain dengan tulus, ketika seseorang merasakan kasih sayang yang dalam, atau ketika seseorang memiliki kedekatan batin yang kuat, hubungan itu bisa melampaui jarak dan waktu. Para sufi sering mengatakan bahwa hati orang-orang yang beriman sebenarnya saling mengenal, bahkan ketika tubuh mereka berjauhan. Hal ini bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai keajaiban yang harus dikejar, tetapi lebih sebagai tanda bahwa manusia diciptakan dengan dimensi batin yang sangat luas, sebuah dimensi yang sering terlupakan karena manusia terlalu sibuk dengan dunia luar. Namun tasawuf tidak pernah mengajarkan untuk mengejar kemampuan-kemampuan batin seperti itu. Bagi para sufi, tujuan perjalanan spiritual bukanlah mendapatkan kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Tujuan sebenarnya adalah membersihkan hati agar menjadi lebih dekat kepada Allah. Ketika hati benar-benar bersih, maka berbagai kepekaan batin bisa muncul dengan sendirinya. Tetapi semua itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Karena itu, ketika membahas fenomena seperti telepati atau hubungan batin antar manusia, tasawuf mengajak untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih dalam. Bukan sekadar sebagai kemampuan misterius, tetapi sebagai tanda bahwa hati manusia memiliki potensi yang luar biasa. Potensi untuk merasakan, memahami, dan terhubung dengan sesama manusia pada tingkat yang lebih halus. Lalu sebenarnya bagaimana para sufi memahami hubungan batin ini? Apakah memang ada cara hati manusia bisa saling terhubung tanpa kata-kata? Dan bagaimana tasawuf menjelaskan fenomena yang sering dianggap sebagai telepati ini? Di dalam perjalanan para pencari kebenaran, ada beberapa rahasia tentang hati yang jarang dibahas secara terbuka. Rahasia yang menjelaskan mengapa terkadang satu hati bisa merasakan apa yang terjadi pada hati yang lain. Rahasia yang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya memiliki kedalaman batin yang jauh lebih luas daripada yang selama ini disadari. Dan untuk memahami hal itu, perjalanan ini perlu dimulai dari sesuatu yang paling mendasar dalam tasawuf, yaitu memahami hakikat hati manusia. Ketika fenomena seperti telepati dibicarakan dalam dunia modern, seringkali hal itu dipahami sebagai kemampuan pikiran untuk mengirim atau menerima pesan tanpa kata-kata. Sebagian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang misterius, bahkan ada yang mengaitkannya dengan kekuatan supranatural.
Namun dalam tasawuf, cara memandang fenomena seperti ini sedikit berbeda. Para sufi tidak menggunakan istilah telepati sebagaimana yang dikenal dalam ilmu modern. Mereka lebih memilih istilah yang menggambarkan pengalaman batin manusia dengan bahasa spiritual. Di dalam khazanah tasawuf, ada beberapa konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan pengalaman batin yang mirip dengan telepati. Di antaranya adalah rabithah hati, ilham, kasyif, dan tawajjuh. Istilah-istilah ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan kemampuan luar biasa yang harus dikejar oleh manusia, tetapi lebih sebagai cara untuk memahami bagaimana hati manusia dapat merasakan sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga. Fenomena yang dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai kebetulan, dalam pandangan tasawuf kadang dipahami sebagai bagian dari kepekaan hati. Ketika hati manusia menjadi lebih bersih dan lebih tenang, maka hati itu menjadi lebih peka terhadap realitas yang lebih halus. Oleh karena itu, pengalaman seperti tiba-tiba teringat seseorang, merasakan kegelisahan orang lain, atau memahami keadaan seseorang tanpa banyak kata, tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang aneh dalam perjalanan spiritual. Namun para sufi selalu menegaskan bahwa semua pengalaman batin seperti itu bukanlah tujuan dari perjalanan menuju Allah. Itu hanyalah efek samping dari hati yang semakin jernih. Ketika hati manusia dipenuhi oleh zikir, keikhlasan, dan kesadaran akan kehadiran Allah, maka hati perlahan berubah menjadi lebih sensitif terhadap kebenaran dan terhadap keadaan orang lain. Di antara konsep-konsep tasawuf yang menjelaskan hubungan batin antar manusia, salah satu yang paling sering dibicarakan adalah rabithah hati. Rabithah berarti hubungan atau keterikatan, sedangkan hati dalam tasawuf dipandang sebagai pusat kesadaran manusia. Ketika dua hati memiliki kedekatan yang tulus, maka di antara keduanya bisa terbentuk suatu hubungan batin yang tidak selalu membutuhkan kata-kata. Para sufi sejak dahulu percaya bahwa hati manusia sebenarnya tidak hidup dalam keterpisahan yang mutlak. Ada dimensi batin yang membuat hati manusia saling terhubung, terutama ketika hubungan itu dibangun dengan kasih sayang, ketulusan, dan niat yang bersih. Ketika hati masih dipenuhi oleh ego, iri, dan keinginan dunia yang berlebihan, hubungan batin itu menjadi tertutup. Namun ketika hati mulai dibersihkan, kepekaan itu perlahan muncul. Inilah sebabnya mengapa dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pengalaman yang sulit dijelaskan hanya dengan logika. Seorang ibu seringkali dapat merasakan keadaan anaknya, bahkan ketika anak itu berada jauh darinya. Kadang seorang guru dapat mengetahui keadaan muridnya tanpa perlu mendengar penjelasan panjang. Demikian pula sahabat yang memiliki kedekatan hati seringkali dapat saling memahami hanya melalui kehadiran dan perasaan yang sederhana. Dalam pandangan tasawuf, semua itu bukanlah kekuatan yang bersifat ajaib, melainkan tanda bahwa hati manusia memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami pada tingkat yang lebih dalam. Hati yang bersih akan menjadi lebih peka, bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena itu, rabithah hati mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana namun sangat dalam. Ketika hati dipenuhi dengan kasih sayang, ketulusan, dan kesadaran akan Allah, maka hubungan antar manusia tidak lagi hanya dibangun dengan kata-kata, tetapi juga dengan kehadiran batin. Dan pada saat itulah, manusia mulai menyadari bahwa ada bahasa hati yang jauh lebih halus daripada bahasa lisan. Dari sinilah perjalanan untuk memahami fenomena batin ini menjadi semakin menarik. Jika rabithah menjelaskan hubungan hati antar manusia, maka tasawuf juga mengenal konsep lain yang menjelaskan bagaimana pemahaman bisa muncul secara tiba-tiba dalam hati tanpa proses berpikir yang panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terbiasa memahami sesuatu melalui akal. Pikiran menganalisis, mempertimbangkan, lalu menarik kesimpulan. Namun ada saat-saat tertentu ketika suatu pemahaman muncul begitu saja di dalam hati. Ia datang tanpa direncanakan, tanpa dipikirkan secara panjang, namun terasa sangat jelas dan sangat kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang menuntun hati untuk memahami sebuah kebenaran. Dalam tasawuf, pengalaman seperti ini dikenal dengan istilah ilham, yaitu bisikan halus yang muncul di dalam hati manusia. Ilham bukanlah suara yang terdengar oleh telinga, tetapi lebih seperti pemahaman yang tiba-tiba hadir di dalam kesadaran batin. Ia datang dengan cara yang lembut,
seringkali membawa rasa tenang dan keyakinan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang sebenarnya pernah mengalami hal ini, meskipun tidak selalu menyadarinya. Terkadang hati tiba-tiba tergerak untuk menghubungi seseorang yang sudah lama tidak ditemui. Tanpa alasan yang jelas, muncul dorongan untuk menanyakan kabarnya. Ketika akhirnya dihubungi, ternyata orang tersebut memang sedang menghadapi kesulitan atau sedang membutuhkan perhatian. Dalam pengalaman seperti itu, seolah ada sesuatu yang menggerakkan hati untuk hadir pada waktu yang tepat. Ada pula saat-saat ketika seseorang tiba-tiba mendapatkan pemahaman tentang sebuah persoalan yang sebelumnya terasa rumit. Setelah lama memikirkan suatu masalah, tidak ditemukan jalan keluar. Namun pada suatu waktu, ketika hati sedang tenang, tiba-tiba muncul pemahaman yang sangat sederhana namun sangat jelas. Seolah jawaban itu datang dengan sendirinya tanpa dipaksa oleh pikiran. Dalam pandangan tasawuf, ilham sering muncul ketika hati berada dalam keadaan yang lebih tenang dan lebih jernih. Ketika manusia terlalu sibuk dengan kegelisahan, ambisi, atau dorongan ego, suara hati menjadi sulit terdengar. Namun, ketika hati mulai dipenuhi dengan zikir, keikhlasan, dan kesadaran akan Allah, maka hati menjadi lebih sensitif terhadap bisikan kebenaran. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa ilham memiliki ciri yang cukup khas. Ia biasanya datang dengan perasaan damai, tidak memaksa, dan tidak menimbulkan kegelisahan. Ilham juga tidak pernah mengajak manusia kepada sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan. Sebaliknya, ia sering mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Namun para sufi juga sangat berhati-hati ketika berbicara tentang ilham. Tidak semua bisikan dalam hati dapat dianggap sebagai ilham. Ada kalanya bisikan itu datang dari dorongan nafsu, ada pula yang datang dari keraguan dan kegelisahan pikiran. Oleh karena itu, dalam perjalanan spiritual, kejernihan hati dan kedekatan kepada Allah menjadi sangat penting agar manusia mampu membedakan antara bisikan yang membawa kebaikan dan bisikan yang justru menyesatkan. Karena itulah, tasawuf tidak mengajarkan untuk mengejar ilham sebagai sebuah kemampuan. Ilham dipandang sebagai karunia yang datang secara alami ketika hati semakin bersih. Semakin hati dipenuhi dengan kesadaran akan Allah, semakin mudah hati mengenali kebenaran yang datang dengan cara yang halus. Setelah memahami tentang ilham, perjalanan dalam memahami dimensi batin manusia membawa kepada satu konsep lain yang lebih dalam tasawuf, yaitu kasyif. Jika ilham adalah bisikan halus yang muncul di dalam hati, maka kasyif adalah keadaan ketika sebagian realitas batin menjadi tersingkap di hadapan hati manusia. Kata kasyif dalam bahasa Arab secara harfiah berarti tersingkapnya sesuatu yang sebelumnya tertutup. Dalam tasawuf, istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika tabir yang menutupi pandangan batin manusia mulai terbuka. Ketika tabir itu tersingkap, hati dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak disadari. Para sufi menggambarkan bahwa kehidupan manusia seringkali tertutup oleh banyak lapisan. Lapisan itu bisa berupa ego, kesibukan dunia, ambisi, ketakutan, dan berbagai keinginan yang membuat hati menjadi keruh. Selama hati masih tertutup oleh lapisan-lapisan tersebut, manusia hanya melihat realitas dari permukaan saja. Banyak hal yang sebenarnya dekat dengan manusia, namun tidak terlihat karena hati belum cukup jernih untuk memahaminya. Ketika seseorang menempuh jalan spiritual dengan kesungguhan, menjaga zikir, memperbaiki niat, dan membersihkan hati dari kesombongan serta kepentingan diri sendiri, perlahan-lahan tabir itu mulai menipis. Dalam keadaan kasyif, seseorang bisa merasakan pemahaman yang lebih dalam tentang keadaan orang lain, memahami situasi tertentu dengan sangat jelas, atau merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah disadari. Ada kalanya seorang guru spiritual mengetahui kegelisahan muridnya tanpa perlu mendengar penjelasan panjang. Ada pula saat-saat ketika seseorang dapat merasakan kesedihan atau kegelisahan orang yang memiliki kedekatan batin dengannya. Namun dalam tasawuf, pengalaman seperti ini tidak pernah dianggap sebagai kehebatan pribadi. Para sufi justru sangat berhati-hati terhadap pengalaman seperti kasyif. Mereka memahami bahwa kemampuan batin yang muncul dalam perjalanan spiritual bisa menjadi ujian yang halus.
Jika seseorang mulai merasa bangga atau merasa lebih tinggi dari orang lain karena pengalaman tersebut, maka justru perjalanan spiritualnya bisa terhenti. Jalaluddin Rumi pernah mengingatkan bahwa keajaiban bukanlah tanda tertinggi dalam perjalanan menuju Allah. Dalam pandangan para sufi, berjalan di atas air atau mengetahui hal-hal tersembunyi bukanlah tujuan utama. Burung juga dapat terbang di udara dan ikan dapat hidup di dalam air. Namun yang benar-benar sulit adalah menaklukkan ego dan menjaga hati tetap rendah di hadapan Allah. Karena itulah para sufi tidak pernah mengajarkan untuk mengejar kasyif. Jika kasyif muncul dalam perjalanan spiritual, itu dipandang sebagai bagian kecil dari proses penyucian hati. Tetapi yang jauh lebih penting adalah menjaga keikhlasan, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa semua pemahaman itu berasal dari Allah. Dengan cara pandang seperti ini, tasawuf mengajak manusia untuk tidak terpesona oleh pengalaman-pengalaman batin yang luar biasa. Sebaliknya, tasawuf mengajak untuk terus memperbaiki hati dan memperdalam hubungan dengan Allah. Karena pada akhirnya, tujuan dari perjalanan spiritual bukanlah melihat hal-hal yang tersembunyi, tetapi mendekat kepada Allah dengan hati yang bersih dan tulus. Setelah memahami rabithah hati, ilham, dan kasyif, perjalanan dalam memahami dimensi batin dalam tasawuf membawa kepada satu konsep lain yang juga sangat penting, yaitu tawajjuh. Konsep ini sering dibicarakan dalam tradisi tasawuf, terutama dalam hubungan antara seorang guru spiritual dengan murid yang sedang menempuh jalan menuju Allah. Secara sederhana, tawajjuh dapat dipahami sebagai perhatian batin yang kuat dari satu hati kepada hati yang lain. Dalam bahasa Arab, kata tawajjuh berasal dari kata yang berarti mengarahkan perhatian atau memusatkan kesadaran. Dalam konteks tasawuf, tawajjuh menggambarkan keadaan ketika seorang guru spiritual mengarahkan perhatian batinnya kepada murid dengan niat untuk membantu, menenangkan, dan membimbing perjalanan rohaninya. Para sufi meyakini bahwa hati yang telah lama ditempa dengan zikir, keikhlasan, dan kedekatan kepada Allah memiliki kekuatan spiritual yang berbeda. Hati yang seperti itu menjadi lebih hidup, lebih terang, dan lebih mampu mempengaruhi keadaan batin orang lain. Ketika seorang murid berada dalam kebingungan, kegelisahan, atau kelemahan spiritual, perhatian batin dari seorang guru dapat membantu menenangkan dan menguatkan hatinya. Dalam pengalaman para pencari jalan spiritual, kadang terjadi keadaan di mana seorang murid tiba-tiba merasakan ketenangan yang mendalam tanpa mengetahui sebabnya. Ada kalanya seorang murid yang sedang mengalami kegelisahan tiba-tiba merasakan dorongan untuk kembali berzikir atau memperbaiki niatnya. Dalam tradisi tasawuf, pengalaman seperti ini kadang dipahami sebagai bentuk tawajjuh dari guru yang secara batin mendoakan dan mengarahkan perhatian kepada muridnya. Namun penting untuk dipahami bahwa tawajjuh bukanlah sesuatu yang bersifat magis atau penuh pertunjukan. Para sufi memandangnya sebagai bagian dari hubungan batin yang dibangun atas dasar keikhlasan dan kasih sayang spiritual. Seorang guru tidak mempengaruhi murid dengan kekuatan pribadi, tetapi dengan doa, perhatian batin, dan niat yang tulus agar murid tersebut semakin dekat kepada Allah. Dalam banyak tarekat tasawuf, hubungan antara guru dan murid memang tidak hanya dibangun melalui pengajaran kata-kata. Ada dimensi batin yang membuat bimbingan itu terasa hidup. Murid tidak hanya belajar melalui nasihat, tetapi juga melalui kehadiran spiritual dari gurunya. Kehadiran ini kadang dirasakan sebagai ketenangan, sebagai dorongan untuk memperbaiki diri, atau sebagai kesadaran yang muncul di dalam hati. Namun para sufi kembali mengingatkan bahwa semua itu bukanlah tujuan utama dari perjalanan spiritual. Tawajjuh hanyalah salah satu bentuk kasih sayang dalam perjalanan menuju Allah. Yang terpenting tetaplah keikhlasan, kesungguhan dalam berzikir, dan kesadaran untuk terus membersihkan hati. Dengan memahami rabithah hati, ilham, kasyif, dan tawajjuh, terlihat bahwa tasawuf memandang fenomena yang sering disebut telepati bukan sebagai kemampuan aneh yang harus dikejar, tetapi sebagai bagian kecil dari kedalaman hati manusia. Hati yang semakin dekat kepada Allah akan menjadi lebih peka, lebih jernih, dan lebih mampu merasakan kehadiran kebaikan di dalam kehidupan. Dan dari semua pembahasan ini, satu hal menjadi semakin jelas.
Dalam tasawuf, yang paling penting bukanlah kemampuan batin yang luar biasa, tetapi hati yang bersih, rendah, dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Karena ketika hati benar-benar hidup dalam kesadaran kepada Allah, manusia tidak hanya menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta, tetapi juga menjadi lebih peka terhadap sesama manusia. Dan disitulah sebenarnya rahasia terdalam dari perjalanan spiritual manusia. Setelah memahami berbagai konsep dalam tasawuf seperti rabithah hati, ilham, kasyif, dan tawajjuh, muncul satu pertanyaan yang sangat penting dalam perjalanan spiritual. Jika memang hati manusia memiliki potensi untuk merasakan hal-hal yang lebih dalam, apakah itu berarti kemampuan-kemampuan batin seperti ini harus dikejar? Disinilah para sufi memberikan peringatan yang sangat tegas dan sangat bijak. Sejak dahulu, para guru spiritual selalu mengingatkan bahwa kemampuan batin yang muncul dalam perjalanan rohani bisa menjadi ujian yang sangat halus bagi manusia. Ujian itu bukan datang dalam bentuk kesulitan, tetapi justru dalam bentuk rasa kagum terhadap diri sendiri. Ketika seseorang mulai merasakan pengalaman batin yang tidak biasa, seperti memahami keadaan orang lain tanpa penjelasan, merasakan sesuatu sebelum terjadi, atau mendapatkan pemahaman yang datang secara tiba-tiba, ada kemungkinan muncul perasaan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang istimewa. Disinilah bahaya itu mulai muncul, bukan pada pengalaman batinnya, tetapi pada ego yang diam-diam tumbuh di dalam hati. Para sufi sangat memahami bahwa ego manusia sangat halus. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan yang jelas. Kadang ia justru muncul dalam bentuk rasa spiritual yang terlihat baik. Seseorang bisa merasa lebih dekat kepada Allah, merasa lebih mengetahui sesuatu dibanding orang lain, atau merasa memiliki pengalaman batin yang lebih tinggi. Padahal dalam perjalanan menuju Allah, perasaan seperti itu justru bisa menjadi penghalang yang paling besar. Jalaluddin Rumi pernah memberikan peringatan yang sangat dalam mengenai hal ini. Rumi menjelaskan bahwa keajaiban bukanlah tanda tertinggi dari kedekatan dengan Allah. Menurutnya, berjalan di atas air bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena ikan juga hidup di dalam air. Terbang di udara juga bukan sesuatu yang istimewa, karena burung pun dapat terbang. Tetapi yang jauh lebih sulit adalah menaklukkan ego yang ada di dalam diri manusia. Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh ulama besar dalam dunia tasawuf, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa dalam perjalanan spiritual, manusia seringkali diuji bukan hanya dengan kesulitan dunia, tetapi juga dengan pengalaman-pengalaman batin yang membuat hati merasa istimewa. Jika seseorang tidak berhati-hati, pengalaman itu justru dapat menumbuhkan kesombongan spiritual yang sangat halus. Karena itulah para sufi selalu menekankan bahwa tujuan tasawuf bukanlah mendapatkan kemampuan untuk mengetahui rahasia orang lain. Tujuan tasawuf juga bukan untuk memiliki kekuatan gaib atau pengalaman batin yang menakjubkan. Semua itu hanyalah bayangan kecil di sepanjang perjalanan spiritual. Yang jauh lebih penting adalah membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan kepentingan diri sendiri. Yang lebih penting adalah menjaga hati agar tetap rendah di hadapan Allah. Karena semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang penuh keterbatasan. Dalam pandangan tasawuf, hati yang benar-benar dekat dengan Allah justru menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih penuh kasih kepada sesama manusia. Bukan menjadi hati yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Itulah sebabnya para sufi selalu mengingatkan murid-muridnya agar tidak terpesona oleh pengalaman batin yang luar biasa. Semua pengalaman itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan. Sedangkan tujuan yang sebenarnya jauh lebih dalam, yaitu menjadikan hati bersih sehingga mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan. Ketika hati semakin bersih, manusia tidak hanya menjadi lebih peka terhadap dirinya sendiri, tetapi juga menjadi lebih peka terhadap orang lain. Hati yang hidup dalam kesadaran kepada Allah akan lebih mudah merasakan penderitaan sesama, lebih mudah memahami tanpa menghakimi, dan lebih mudah menghadirkan kebaikan dalam kehidupan. Jika pembahasan ini terasa bermakna dan memberikan pemahaman baru tentang rahasia hati dalam tasawuf, silakan tuliskan di kolom komentar angka 99. Angka ini mengingatkan pada 99 Asmaul Husna, yaitu nama-nama indah Allah yang menggambarkan sifat kasih sayang, kebijaksanaan, dan keagungannya.
Ketika manusia mengingat nama-nama Allah, hati menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan lebih dekat kepada sumber segala kebaikan. Semoga setiap pencarian dalam kehidupan ini membawa hati semakin dekat kepada Allah, dan semoga hati yang semakin jernih mampu menjadi sumber kebaikan bagi sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.